Tadi malam tuh saya diundang oleh calon paslon pemenang bahwa udahlah Bu Kony nggak usah terlalu keras bahwa dipastikan 02 ini akan menang satu putaran, kan? Dipastikan satu putaran, dipastikan ini untuk apa? Hanya tinggal 19 hari, ya sudahlah, maksudnya terima saja gitu. Dari hasil apa katanya survei 52% and so on and so forth. Saya cuma mau bilang aja, kalau saya nggak tahu kenapa keyakinan itu terjadi sampai bisa bicara begitu kepada saya. Tetapi yang mau saya sampaikan begini, Anda boleh Pak Presiden ya, yakin betul bahwa TNI misalnya segelintir TNI di belakang atau seluruh TNI di belakang saya nggak tahu, atau Polri atau BSSN atau apapun gitu kan. Tetapi how far can you go Mr. Presiden? Karena tadi ya kita tuh logik aja, Vox Populi Vox Dei, satu tentara sekarang atau Polri itu menghandle 632 orang Indonesia. Dan rakyat Indonesia 632 itu yang per satu tentara atau polisi itu mewakili suara Tuhan yang mengirimkan. Kita membahas video dari kamratnya Bosman, Mbak Kony. Apa yang terjadi kalau 01 menang dalam satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024? Ini terlepas dari Anda mendukung siapa, namun informasi kali ini adalah bagaimana Indonesia ke depan dengan 02 menjadi menang. Itu dulu kita analisa. Berikutnya kita akan analisa kalau bagaimana 01 jadi menang, dan juga dalam seri berikutnya adalah bagaimana kalau 03 yang jadi pemenang. Kita kembali, apa yang terjadi pada Indonesia ke depan dengan 02 yang menjadi pemenang? Pastinya banyak goncangan massa di beberapa tempat. Mahasiswa salah satu yang bergerak, namun hal itu terjadi juga di pemilu 2019 lalu, yang semuanya ternyata selesai juga. Entah itu selesai 100% atau menggantung, yang pasti 5 tahun telah berjalan. Sekarang kembali ke analisa apa yang terjadi kalau 02 memenangkan Pilpres. Pertama tentunya kita menghitung kekuatan parlemen hasil pemilu. Kalau sesuai dengan kalkulasi banyak lembaga survei kita rata-ratakan, maka total akumulasi suara parlemen partai pendukung 02 adalah antara 48% hingga 57%. Dengan perkiraan Golkar adalah 10-12%, Partai Demokrat 9-11%, Partai Gerindra 18-20%, PSI 4-5%, PAN 7-9%. Sejauh ini banyak yang masih belum jelas akan PSI. Masa sih jebol threshold 4%? Ya kita belum tahu, namun lembaga survei banyak yang mengatakan PSI akan lolos ke Senayan dengan kurang lebih 45% suara. Kemudian berapa suara parlemen dari partai pendukung 01? Diperkirakan Nasdem itu akan mendapatkan 5-7%, PKB akan mendapatkan 9-12%, PKS antara 9-13%, yang kalau di total akumulasinya kurang lebih antara 23-32%. Koktail efek atau efek ekor jasnya Pak Anies dirasakan hanya ke PKS dan PKB. Efek positif tidak terlalu dirasakan ke Nasdem yang kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Yang jadi pertanyaan dalam parlemen setelah pemilu, apakah PKB, Nasdem, dan PKS jadi oposisi atau gabung dengan pemerintahan 02? Ini harus kita jawab, dan sebagian sahabat pasti sudah menebak kemana Pak Surya Paloh akan berlabuh, kemana Caimin akan berlabuh, kemana PKS akan berlabuh. Banyak pendukung mungkin berharap ketiga partai tersebut oposisi, jangan bergabung dengan 02. Namun realita bisa berubah. Politik itu cair, di mana ketiganya bisa bergabung ke pemerintah. Itulah politik. Sekarang bagaimana dengan PDIP? Apakah PDIP bergabung atau oposisi? Ini berat bagi PDIP, sangat berat. Secara emosi, psikologis pemimpin tertinggi Ibu Mega ini perlu menjadi pertimbangan kita sebagai parameter tertinggi untuk menilainya. Yang bisa saja dia memilih menjadi oposisi. Namun mengingat beliau saat ini berusia 77 tahun, usia yang cukup senior dan sangat berat untuk berjuang sebagai oposisi. Ditambah banyak pejabatnya yang diduga bermasalah dengan korupsi menempel di individu elit PDIP yang semuanya sudah kemakan poison pill. Sisi lain, Pak Jokowi masih kader PDIP, begitu juga Gibran. Sekarang bagaimana menurut sahabat? Mohon komen di kolom komentar. Peace.